Shalom, kita sudah tiba pada minggu sengsara yang pertama. Minggu-minggu sengsara adalah waktu bagi kita untuk penghayatan yang mendalam terhadap kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Yang selanjutnya menuntun diri kita kepada introspeksi dan pertobatan. Sehingga di akhir minggu sengsara, saat kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, hal itu juga menandai syukur kita terhadap kemenangan atas dosa. Untuk minggu sengsara yang pertama ini, tema bagi perenungan firman Tuhan adalah kemuliaan Kristus dalam penderitaannya. Menurut Injil Markus pasal 9 ayat 2-13. Saudara yang terkasih, kata kemuliaan berarti kebesaran, keagungan, dan kehormatan yang sangat dihargai. Melalui kisah Yesus dimuliakan di atas gunung, kita dapat melihat kemuliaannya nampak dalam 3 hal. Yaitu pertama, ketika Yesus berubah rupa di hadapan ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Kemuliaannya nampak ketika ia mengungkapkan keilahiannya. Kedua, kemuliaan Yesus nampak ketika muncul Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Keberadaan Musa dan Elia memiliki makna simbolis. Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili nubuat nabi-nabi. Kedua pribadi ini adalah simbol dari hukum Taurat dan nubuat-nubuat Allah yang dinyatakan oleh para nabi. Jadi kehadiran Musa dan Elia bersama Yesus menggambarkan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari hukum Taurat dan nubuat bagi umat Allah. Kemuliaan Yesus nampak melalui kehadirannya yang adalah puncak dari rancangan keselamatan yang dari Allah. Ketiga, ketika datang awan menaungi mereka dan terdengar suara dari dalam awan itu, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Pernyataan itu adalah pengakuan Sang Ilahi terhadap Yesus sebagai anak Allah dan pribadi yang harus didengarkan. Setelah dimuliakan melalui 3 hal yang luar biasa itu, Yesus justru melarang ketiga muridnya untuk tidak menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu. Hal ini menggambarkan kesempurnaan dari kemuliaan Yesus ialah ketika ia telah melaksanakan kehendak Bapanya, yaitu menderita dan mati bagi keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, melalui tindakan kasih dan pengorbanannya, Yesus Kristus dimuliakan di sorga dan di bumi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa mengupayakan segala sesuatu yang baik untuk mendapatkan kemuliaan bagi diri sendiri. Namun kita terpanggil
untuk meneladani Yesus Kristus. Kemuliaan yang sesungguhnya diberikan Tuhan atas kita ketika kita telah berani untuk melaksanakan kehendak Bapa melalui tindakan kasih dan pengorbanan bagi sesama. Tuhan memuliakan kita ketika kita mampu mengampuni orang lain, ketika kita tetap rendah hati, ketika kita berani berkata jujur meskipun ada resikonya. Tuhan memuliakan kita ketika kita bisa berbagi dari kekurangan kita, ketika kita tetap sabar meskipun diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain, ketika kita tetap mempertahankan damai meskipun keadaan di sekitar kita sangat kacau. Setiap orang yang bersedia menderita sebagai anak-anak Allah yang melakukan kehendak Bapa di surga akan mengalami kemuliaannya. Tuhan menolong kita. Amin.